ada duit GoPay nih bang, gue lemparin nih bang duitnya, nggak tahu kemana, pokoknya gue asal lempar aja bang, gue asal lempar, tangan gue kayak gini, nyuwun sewu gemba. Hari terakhir nih kayaknya naik gunung gitu, gue belum nyempet bagian orang tua gue juga bang, kayak gitu, dia udah gedein gue meninggal sia-sia kayak gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Di samping gue sudah ada narasumber nih, yaitu Bang Rizky. Terima kasih banyak nih Bang ya, udah jauh-jauh dari Provinsi Jawa Barat teman-teman semua, udah sempetin hadir di sini untuk menceritakan pengalaman mistisnya Bang ya. Tentunya saat naik gunung dong. Iya Bang. Pada video kali ini lo pengen cerita di gunung mana nih Bang? Di Gunung Sindoro Bang. Gunung Sindoro berarti berdekatan dengan Gunung Sumbing ya? Iya, sebelahan. Bersebelahan lah. Iya. Saat itu kejadian ngalamin tahun berapa tuh Bang? Tahun 2020 Bang. Baru dong? Iya baru Bang. Di bulan? Bulan Desember. Oh, pas pandemi. Berarti nggak ada pendaki kalau gue inin. Bener ya? Bener Bang. Oke. Bang, sedikit bocorin dong Bang. Apa sih ngalamin kejadian apa Bang saat pendakian saat itu? Saat pendakian saat itu saya masuk Pasar Setan Bang. Pasar Setan. Sama ngeliat sosok perempuan menari diiringi lagu gamelan. Tuh, nggak bohong sumpah gue. Pengen naik gunung tapi nggak punya perlengkapannya. Nih, Mahameru solusinya. Mahameru Survival Sol adalah brand perusahaan outdoor yang menjual perlengkapan pendakian. Ada banyak pilihan produk nih untuk para pegiat, backpacker, ataupun pecinta alam. Seperti jaket, meja, tas, celana, sendal, dan lain-lain. Desainnya juga aman, nyaman, serta kekinian. Untuk informasi pemesanan, kalian bisa langsung mengunjungi ke marketplace yang tersedia. Oke Bang, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Iya Bang. Oke, ngopi horor segera dimulai. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky, rumah saya di Depok. Jadi di kesempatan kali ini gue pengen cerita pengalaman mistis gue di Gunung Sindoro. Jadi waktu itu tuh gue sama temen gue ada niatan lah buat ngelesain Triple S Sindoro Sumbing Slamet. Nah kejadian ini tanggal 28 Desember 2020 Bang. Saat dia free, gue free juga. Gue kontak dia, Yan. Temen gue nih namanya si Yan nih, temen gue namanya si Yan. Yan, lu gimana? Ada waktu nggak? Ada nih Ki, emang mau kemana gitu? Gue mau ngajak lu nih, mau naik Sindoro. Kira-kira kapan? Kata dia kayak gitu Bang, kira-kira kapan? Gue bikin jadwal lah, tanggal 28 Desember 2020. Nah cuman kata dia, ya udah nanti gue izin sama keluarga gue, soalnya keluarganya dia ada di Sumedang Bang. Iya keluarganya dia ada di Sumedang. Jadi gue berangkat dari Jakarta tuh tanggal 23 Desember 2020. Itu tuh gue naik motor Bang. Naik motor. Habis itu gue berangkat sekitar jam 3 sore. Gue berangkat lah tuh dari Depok menuju Sumedang ke rumah orang tuanya dia Bang. Nah di jalan sampailah gue mampir dulu nih Bang di rumah temen gue namanya Teteh Hani. Gue mampir dulu ngopi-ngopi, terus ngobrol-ngobrol, terus ditanya sama dia mau naik mana Ki gitu, mau naik Sindorohan. Terus asik-asik ngobrol nih Bang, gue sampai lupa waktu. Kalau itu udah jam 12 malam Bang, 12 malam. Akhirnya gue pamit sama dia, sama orang tuanya, terus dititipin pesan, hati-hati ya kalau mau naik, baca doa dulu kata orang tuanya Hani kayak gitu Bang. Iya,
Bu makasih ya, terus pamit. Terus kita pamit nih bang berdua. Jalanlah kita sekitar jam setengah 1 malam. Di jalan emang nggak ada apa-apaan nih bang, nggak ada apa-apaan. Sampailah kita di Tugu Sumedang. Selamat datang di Sumedang. Sampailah di situ, kita foto-foto dulu lah biasa. Habis foto-foto jalan, set kan jalannya belok-belok tuh bang, belok. Nggak lamanya tuh ada truk nyalip bang, ada truk nyalip. Nah sini ada truk, di sini truk nih nyalip. Kita di jalannya, itu jalanan cuma sepetak doang bang, muat sama truk juga. Jadi udah nggak bisa jalan lagi, mau nggak mau kita masukin ke got daripada kita ditabrak sama truk kan. Terus habis itu kita kecelakaan juga tuh, sini abis dah pokoknya, tangan abis, kaki juga abis. Akhirnya kita ke pom dulu tuh bang buat bersihin, kita keluarin P3K dari carrier kita obatin. Habis itu nggak selang berapa lama temen gue ngomong kayak gini bang, nanti kita di jalan mau lewatin hutan yang kalau malam tuh udah nggak ada orang yang berani lewat sini. Terus gue ngomong dong langsung sama dia, nggak apa-apa Yan, selau gitu. Niat kita kan ke rumah nenek lu kan, ke rumah orang tua lu kan, niat kita kan baik kan gitu, nggak ada niat hal apapun. Yakin aja, yang penting banyak istighfar sama sholawat aja Yan. Yaudah ya Ki. Nih Ki, lewat hutannya, pas lewat hutannya tuh, gue kok carrier gue berat bang, carrier gue berat. Nah pas gue ngeliat spion tuh, itu tuh si cewek kuntilanak tuh lagi di atas carrier. Dia kakinya nguncang-nguncang kayak gini, sambil mainin rambutnya bang, mainin rambutnya gitu, ketawa-tawa dia. Gue pas gue ngeliat spion, aduh astagfirullahaladzim, gue kaget kan. Yan, apa Ki? Carrier gue berat Yan. Lah kan yang berat-berat kan gue taruh di depan bang, carrier depan. Iya, yang belakang tuh enteng. Iya. Pas gue ngerasa berat, gue ngeliat spion lah, kok nggak masuk akal nih lewat hutan yang dia bikin temen gue bilang katanya nggak ada yang berani lewat. Akhirnya yaudah tuh gue ngeliat spion, astagfirullahaladzim. Terus kata si Pian, lu ngeliat apaan Ki? Udah ya jalan, nanti pas udah kebuka baru gue ceritain. Yaudah ya Ki. Nah pas selang nggak berapa lama tuh bang, baru hilang tuh bang, ada kayak ada rumah-rumah lah, perumahan warga ya. Hilang, gue cerita sama temen gue, Yan, gue dianuin kuntilanak tadi Yan, di carrier gue. Kok berat banget. Terus gue bilang terus dia bilang lagi ke gue, lu emang berat banget carrier lu, kan yang berat-berat kan ada di depan. Iya Ki. Terus udah sampailah kita di rumah si orang tuanya si Ian. Terus kita ngobatin lagi, emang sakit banget bang. Habis kecelakaan, sakit. Terus habis itu tanggal 24 Desember 2020. Terus paginya kita, selang pagi tuh bang. Pagi, terus kita muter-muter dulu lah, kayak nyari warung buat makan gitu. Kita kan kalau numpang di orang tuanya nggak enak juga bang, nggak enak juga. Akhirnya kita nyari warung, kita makan-makan, kita nyobain makanan khas Sumedang. Habis itu sore kita jalan-jalan lah, muter-muter lah bang, muter-muter Sumedang. Ya kondisi kaki lagi kayak gitu, kena angin perih banget bang, asli. Bener. Perih banget. Udah tuh, terus gue ngomong nih malam-malam sama si Pian, Yan, kita mau berangkat ke Jogja dulu kan, ke kampung gue dulu tuh bang. Kita mau berangkat ke Jogja, kapan nih? Yaudah gue bilang izin dulu nih sama orang tua gue, kan bapaknya belum balik bang kerja katanya. Yaudah Yan, gue tunggu. Kan kalau naik gunung kan restu orang tua kan juga penting banget bang. Betul. Udah tuh tanggal 25 kita mutusin berangkat ke Cilacap tuh bang. Itu hari Jumat 25 Desember 2020, itu hari Jumat. Kita ke Cilacap, kebetulan orang tua gue juga lagi ke Cilacap ke rumah kakaknya dia. Siang kalau nggak salah bang, siang sekitar jam 9 jam 10-an lah. Gue berangkat sampai di Ciamis tuh jam 12 bang. Gue mutusin buat berhenti dulu. Berhenti, gue bilang ngomong sama teman gue mau sholat Jumat dulu. Kita sholat Jumat dulu, break dulu ya. Ya udah ya Ki. Udah gue sholat Jumat tuh khutbahnya pakai bahasa Sunda bang. Ya gue kagak tahu ya kan khutbahnya bahasa Sunda. Ya udah gue diem aja begini jedog. Udah kelar sholat Jumat, gue berangkat lagi sekitar jam 1 siang, jam setengah 2 siang, gue mutusin berangkat ke Cilacap. Di Cilacap. Sampai di Cilacap, gue bersih-bersih badan lah, mandi-mandi segala macam, ditanyain sama orang sono, Ki mau kemana gitu, mau kemana, mau naik Gunung Sindoro.
mau naik Sindoro. Oh, mau naik Sindoro. Iya, mau naik Sindoro gitu. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Terus akhirnya gue tidur dulu tuh Bang di Cilacap. Nah, tanggal 26 nih, 26 pagi gue mutusin buat berangkat ke Yogyakarta. Dari berangkat nih, gue berangkat pagi nih Bang. Berangkat pagi sampai di Yogyakarta sampai siang, kalau nggak salah siang, jam setengah 1. Akhirnya gue istirahat dulu, ngeluarin barang-barang. Akhirnya tanggal 27 pagi gue berangkat nih Bang ke pasar. Gue belanja lah. Yan, temenin gue yuk, mana kita belanja buat besok makan di Sindoro. Ya udah ya. Gue sama si Yan belanja ke pasar. Akhirnya gue beli otak-otak, sosis, nugget, segala macem lah kebutuhan gitu. Terus gue ke Alfamart, gue beli gas 2, terus sama snack-snack. Terus gue ngecek P3K gue ada yang kurang nggak. Terus akhirnya ada yang kurang tuh, gue beli Ensaplas kalau nggak salah. Singkat cerita, kita berangkat ke Gunung Sindoro tanggal 28 Desember 2020. Kita berangkat pagi nih. Subuh nih Bang, subuh pagi. Gue bangunin Yan, bangun, ngapa Ki? Sholat subuh dulu yuk, gitu. Ayo Ki. Udah sholat subuh. Terus gue packing lagi tuh Bang, gue masukin barang. Ada yang ketinggalan nggak Yan? Nggak ada katanya gitu. Yaudah ya Ki, yuk berangkat tuh Ki. Tadi dulu Yan, jangan berangkat dulu. Gue mau jalan-jalan dulu Bang, muter-muter Jogja, ke Malioboro gitu. Gue muter-muter dulu. Udah muter-muter, gue mutusin berangkat zuhur. Gue sholat dulu. Gue berangkat dari Yogyakarta jam 1-an, sampailah nih di basecamp Sindoro via Keledung sekitar jam setengah 2-an. Sampai situ gue meriksa lagi, terus gue lupa Bang, surkes gue ketinggalan. Akhirnya gue lewat orang lah, udah Mas ini sama saya aja mau naik kan, cuma berdua doang kan. Iya. Yaudah tuh gue akhirnya bisa masuk tuh. Tadinya udah gak dibolehin nih Bang, udah ditandai dari kecelakaan, dari kayak lewat hutan gitu, gue di templokin ya. Templokin gitu. Tuh gue dari situ gue udah ditanda-tandain tuh. Akhirnya dari pihak basecamp gue boleh naik tuh, gue sekitar jam 3:30 abis asar gue naik ojek, mutusin naik ojek karena bulan Desember tau lah Bang, lagi musim hujan. Terus gue bilang sama teman gue, Yan, apa Ki, naik ojek aja ya biar ngirit waktu juga. Kita kan lagi ngejar pos 3 nih. Iya udah ya Ki, gue mau ngikut sama lu aja gitu. Di gue kan soalnya baru bawa pemula nih Bang, gue naik cuma berdua doang. Yaudah barang-barang nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada. Yaudah kita berdoa dulu ya di sini. Gue di situ berdoa dulu, gue ngedoain para pendahulu di Gunung Sindoro. Habis sudah kelar itu berdoa, gue manggil lah ojek bang. Gitu. Oh iya Mas, ojek berapa? 2 gitu. Terus gue bilang kan, berapa Mas ojek? 25.000 katanya gitu. Yaudah gue berangkat lah. Sekitar 3:30 gue berangkat nih, sampailah gue di pos ojek Gunung Sindoro. Pos ojek Gunung Sindoro. Gue berhenti dulu, gue minum dulu, gue buka jaket gue. Terus nggak lamanya tuh hujan turun tuh Bang, hujan turun. Wah percuma dong kata gue, aduh hujan-hujan iya. Hujan juga. Akhirnya gue ngeluarin jas hujan gue berangkat lah ke pos 2. Sampai di pos 2 gue kisaran jam 4-an. Nah gue berhenti neduh dulu nih Bang, emang udah angin kenceng banget, hujan juga udah banyak banget dah, udah sakit banget Bang, asli udah hujannya. Gue ketemu sama pendaki yang baru turun tuh Bang. Gue bilang lah sama dia, Mas ada yang naik lagi nggak? Gue bilang kayak gitu Bang. Terus kata pendaki lain, oh udah nggak ada Mas mau naik ya? Iya Mas, saya mau naik gitu. Oh udah nggak ada lagi Mas kayaknya yang terakhir deh, katanya kayak gitu Bang. Dia cuma berdua doang tuh Bang di pos 2, dia cuma berdua doang. Ya udah tuh gue nggak lama-lama di situ, akhirnya Ian kita jalan aja yuk, ayo Ki jalan. Nah di sini nih Bang mulai aneh nih, pas sampai mau sebelum pos 3 itu tuh emang hujan gede banget. Kabut itu cuman jarak pandang lah Bang. Gue lupa bawa headlamp yang tembus kabut, gue lupa bawa. Terus temen gue ngomong kayak gini, Ki kok rame gitu. Yan lu banyakin istighfar sama sholawat aja ya. Iya Ki. Nah itu tuh suaranya tuh Bang kayak orang Jawa ngomong beli. Pokoknya terngiang-ngiang terus Bang. Itu tuh semua putih Bang, semua putih. Tuh jalan yang tadi gue tepakin berubah putih semua. Gue bingung di situ, gue udah bingung. Gue juga dicampur kayak suara-suara gitu. Gue udah frustasi, gue sambil istighfar gitu kan. Astagfirullahaladzim, gue di mana ini, gue di mana gitu.
gue juga sebenarnya nggak pengen ngomong sama si Ian. Gue nggak mau ngejatuhin temen gue bang, mentalnya kan namanya baru naik gunung kan, dikasih tahu kayak gitu kan, siapa yang nggak down bang. Iya, gue jalan nggak lama, gue jalan itu tuh gue jalan sekitar 7-8 jam bang. Gue nggak sama sekali nggak ketemu jalannya bang. Gue sampai 1 botol air habis buat nyari jalan keluar itu doang. Yan, kayaknya kita tersesat deh. Akhirnya gue duduk, si Ian juga lagi kayak gini bang, capek dia, katanya, Ki gue capek banget, break dulu ya. Ya yaudah Ian, kita break dulu. Lu jangan jauh-jauh dari gue ya Ian. Iya Ki, lu pegang carrier gue aja. Gue bilang kayak gitu. Lu pegang carrier gue aja. Udah gue ngeluarin air tuh, gue minum, gue istighfar lagi. Ya Allah, kalau emang saya tersesat, tolonglah kasih tahu jalan keluarnya gimana gitu. Kalau emang ini hari terakhir gue di Gunung Sindoro, gue cuma pengen kalau emang ini gue keluar dari sini, gue bakal ngelakuin yang terbaik dari sebelumnya. Gue bilang kayak gitu. Gue sempet nangis tuh bang, gue nangis ya. Cuman kan karena hujan juga, cuman nggak kelihatan tuh bang jalan, kan nggak ketahuan tuh nangis tuh. Teman gue juga nggak tahu kalau gue nangis. Selang berapa lama jalan lagi, gue nggak ketemu lagi bang. Itu frustasi, gue udah frustasi bang, udah frustasi gitu. Ya Allah, gue bilang kayak gue ke tangan gue kayak, ya Allah kalau emang ini terakhir gue bakal ngelakuin yang terbaik, jauhkan dari mara bahaya, dari gangguan jin segala macem gitu. Gue jadi terharu nih bang, gue jadi terharu bang. Iya sama. Jadi terharu. Gue sebenarnya sempat nyesel, aduh, gue hari terakhir nih kayaknya naik gunung gitu. Gue belum nyempet bagian orang tua gue juga bang, kayak gitu. Dia udah gedein gue meninggal sia-sia kayak gitu bang. Itu tuh nggak selang berapa lama, gue jalan lagi. Akhirnya gue buka jas hujan gue bang, ada duit GoPay nih bang, gue lemparin nih bang duitnya, nggak tahu kemana, pokoknya gue asal lempar aja bang, tangan gue kayak gini, nyuwun sewu gemba, itu artinya kalau dalam bahasa Jawanya permisi buat orang tua lah, ibaratnya kayak gitu bang, itu bahasa halus Jawa. Gue bilang nyuwun sewu gemba, terus habis itu gue berdoa lagi bang, ya Allah tunjukkan jalan saya ya Allah, saya kesini niat saya baik, nggak ada niat buruk hal apapun gitu. Saya juga udah doain diri saya, udah ngedoain para pendahulu di Gunung Sindoro. Saya emang di sini salah apa gitu? Kalau emang ada salah, ya udah gitu, minta maaf saya. Gitu. Nggak selang berapa lama, gue jalan 15 menit, tuh jalanan langsung kebuka bang, jalan kebuka. Itu yang tadinya hujan deras, itu kebuka semua bang, kebuka semua. Nggak ada kabut, nggak ada apa, cuman kan kayak mendung-mendung gitu bang, kayak mendung-mendung gitu. Akhirnya kebuka, terus teman gue ngomong, Ki, kita udah nemu jalannya nih. Iya Yan, alhamdulillah kita udah nemu jalannya. Terus pas gue ngeliat jam, itu tuh jam 5:30 bang, 5:30. Gue ngeliat jam tuh muternya cepet banget tuh bang. Ya pas gue masuk pasar setan bang, muternya cepet banget tuh. Gue jalan 7 jam, 8 jam situ-situ juga bang. Jalan gue di situ-situ juga, gue nggak nemu jalan. Akhirnya gue keluar tuh, Yan, udah pos 3 Yan. Iya Ki. Yaudah gue berhenti tuh bang, akhirnya gue sampai pos 3 setengah 7 malam tuh. Gue di warung siapa tuh lupa gue, Mbah Kuat apa kalau nggak salah, Mbah Kuat. Gue ngobrol sama dia, gue cerita sama dia. Gue nggak cerita yang tadi gue alamin ke si teman gue nih, belum gue ceritain detail semuanya. Kalau gue tuh masuk pasar setan. Terus akhirnya baju gue udah basah semua bang, gue ganti. Itu di situ juga banyak ceweknya bang. Gue udah nggak mikirin bodo amat lu mau cewek mau apa juga. Gue yang penting ganti baju gue, ganti celana gue. Habis itu gue nggak ngeluarin kompor. Sebenarnya gue pengen ngeluarin kompor bang buat masak air. Tapi gue ngopi aja lah. Yan beli kopi aja ya Yan. Iya daripada ngeluarin kompor susah ribet lagi masukinnya. Udah akhirnya ngopi. Gue jam 7 mutusin ngecamp di pos 3. Tadinya gue mau terusin nih bang, Yan mau terusin nggak gitu? Nggak usah Ki, gue udah capek banget. Ya udah gue nurutin pemula dong. Gue sebenarnya pengen kan di Sunrise Camp. Akhirnya gue ketemu sama orang Jogja juga kalau nggak salah. Gue ketemu ngobrol sama dia. Mas bawa flashlight nggak? Nggak mas. Ya udah nanti tendanya adep-adepan aja, flashlightnya di tengah buat masak gitu bang, buat barang gitu. Akhirnya gue diriin tenda tuh hujan-hujanan. Untung gue bawa baju banyak nih bang, bawa baju 3 kalau nggak salah, Gue diriin tenda, flashlight gue
tenda gue adep-adepin sama orang Jogja ini, terus flashlight gue taruh atas, gue ganti baju lagi tuh di dalam tenda, gue masukin semua barang, terus gue masak, gue ngopi, terus teman gue juga katanya nggak enak badan, ya udah gue bikinin kopi, gue bikinin makanan, Yan lu mau makan apa gitu, gue makan pop mie aja, dia suka, ini bibirnya gue udah putih bang, gue takut ngapa-ngapa kan, gue kasih air hangat dulu, nih air hangat nih Yan, udah jadi nih kopinya, nih kan gue bawa gelas 4 apa kalau nggak salah. Ini air putih hangat, ini kopinya. Lu minum air hangat dulu ya, biar dalemannya hangat juga, bilang kayak gitu. Terus gue pegang lah ininya dia, oh masih hangat dah, alhamdulillah gitu. Terus habis dia minum air hangat, terus habis makan juga, gue udah kelar masak tuh, gue makan juga sama dia bareng. Dia ngomong kayak gini bang, Ki, tadi emang kita kemana gitu, kok jalan 7-8 jam nggak sampai-sampai gitu. Kan estimasi, kan dia baca estimasi juga tuh bang, dari pos 2 ke pos 3 itu ya nggak jauh-jauh banget lah, setengah jam juga sampai. Akhirnya gue tutupin, enggak Yan, emang jauh banget, emang lu kerasa nggak sih kita capek gitu, hujan, terus jalanan jadi aliran air gitu. Terus akhirnya dia diem tuh bang, dia ngopi nih Yan, rokok Yan, gue nggak ngerokok Ki, yaudah ya. Udah kelar tuh dia tidur, gue masih belum bang, gue gabut banget bang, gue nggak bisa tidur bang, soalnya gue doang yang ngerasain yang tadi gue alamin, gue nggak bisa tidur tuh bang, sama sekali gue di HP, ya Allah tadi gue kalau nggak bisa keluar gimana ya, gitu. Gue sambil sedih aja gitu bang, sambil ngeliatin foto-foto gue di gunung, gue gabut banget itu bang, gue nggak bisa tidur, gue terengyang-yang terus, akhirnya udah tuh sekitar jam 12, gue bangun. Wah cuaca dingin nih, terus gue ambil jaket lagi, gue doublein, gue pasang sleeping bag, gue tidur lagi. Nah jam 3-an nih bang, temen gue bangun minta anterin kencing jam 3. Dia ngencing, dia bangunin gue kan, gue lagi tidur. Ki apaan? Temenin gue kencing yuk. Terus gue diem doang, kok bunyi kling glung kayak suara alunan gamelan bang, kling gitu bang. Pas gue buka, itu tuh orang lagi nyinden bang, gini tangannya pakai selendang hijau. Gue masih ingat banget selendang hijau, rambutnya kayak dibulet-buletin gitu, ditancep-tancepin apa gitu. Dia lagi nari gini. Terus gue ngeliatin lama tuh bang, sekitar 10 menitan. Gue ngeliat sekitar 10 menitan, dia matanya langsung ngeliatin ke gue bang, ke tenda gue kayak gini nih, sama matanya sambil motot gitu. Gue langsung tutup bang, mau nggak mau gue langsung tutup. Gue ditanya sama Sian, lu lihat apaan Ki gitu. Enggak Yan, gue nggak lihat apa-apa gitu, gue cuman di luar dingin makanya gue langsung gue tutup gitu. Ah lu bohong, lu ngeliat kali. Enggak Yan, gue ngeliat apa-apaan. Yaudah, nggak selang berapa lama gue nggak tidur lagi tuh bang. Gue bilang sama dia, Yan lu ngencing di botol kek. Ya botol penuh semua Ki, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang kosong gitu, nggak ada yang kosong. Terus akhirnya nggak selang setengah jam tuh, itu tuh masih bang, masih sama glinting. Gue kadang gue intip dikit, dia masih. Nah sekitar udah sejaman nih bang, gue buka lagi bang. Gue buka lagi tuh orangnya makin rame tuh bang, yang nari. Jelas banget mukanya, pokoknya dia pakai adat Jawa, pakai selendang hijau. Pokoknya dia dandanannya semua Jawa, pakai belangkon yang cewek, lo tau lah kalau orang Jawa, dia belangkon kayak gini. Dia tuh makin rame bang, gamelan kling. Ya Allah, pas gue naik di pos 2 ke 3, gue udah masuk kayak gini, terus ditambah ini lagi. Emang kalau saya ada salah gitu, maaf ya Allah, penunggu sini buat penunggu Gunung Sindoro, maaf. Saya niat saya kesini baik, nggak ada niat hal apapun gitu. Nah udah 1,5 jam tuh, dia malah tambah rame lagi bang, banyak lagi, pokoknya banyak. Mukanya samar-samar. Gue yang paling jelas tuh, gue ngeliat si yang selendang hijau, gue yang paling jelas itu doang. Sisanya gue nggak jelas sama sekali. Nari kayak gini bang, malam-malam siapa sih yang mau nari di gunung bang? Siapa yang mau nari bang? Nggak ada. Gue juga mikir, kok malam-malam ada hajatan? Ini malam apa gitu? Kok ada hajatan di gunung jam segini? Akhirnya temen gue nggak jadi ngencing. Gue akhirnya mutusin buat ngencing di botol. Udah Yan, akhirnya minum aja gitu, lu ngencing di botol. Yaudah pas gue dia ngencing di botol, udah kelar. Terus nggak selang berapa lama, alarm azan subuh
kumandang bang, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah tuh akhirnya, aduh ya Allah, lega banget gitu bang, lega banget. Gue niatnya sebenarnya jam 3 tuh gue mau summit tuh bang. Cuman karena yang masuk pasar setan sama ngeliat cewek nari gamelan itu bikin mental gue, aduh down banget bang. Terus akhirnya gue, Yan kayaknya kita summit jam 6 aja lah, bareng sama orang yang di depan tenda kita nih gitu. Yaudah ya Ki, kita barengin sama dia aja gitu. Yaudah akhirnya gue jam 6 mutusin buat summit ke Puncak Sindoro. Gue bilang sama masnya, Mas kita doa dulu ya sebelum summit ya. Kita doain para pendahulu lagi bang di situ. Kita jalan ke Sunrise Camp sekitar setengah jaman lah, 15 menitan lah. Terus treknya juga licin bang, semalam kemarin habis hujan, ya bulan Desember. Gue sampai Puncak Sindoro sekitar jam 12 siang bang, jam 12 siang. Udah habis itu gue di puncak gue foto-foto, terus juga kawahnya juga nyelekit tuh bang. Akhirnya gue pakai masker, gue bilang sama orang Jogja, yuk kita turun yuk gitu. Kawahnya juga udah nggak enak banget di paru-paru gitu. Akhirnya kita foto-foto, video-video, nggak lama kita langsung turun ke tempat ngecamp kita tadi. Sampai camp sekitar 2 jaman lah bang, 2 jaman gue masak-masak segala macem. Gue ngopi, gue ngobrol sama mas yang orang Jogja ini. Terus gue juga bagiin hasil makanan gue bang ke tenda sebelah, namanya Dias sama Tias, dia orang Jakarta mana gitu. Gue masih kontak-kontakan sama dia. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Gue kontak-kontakan sama dia, nih bang makanan nih, bekas makanan gue habis goreng gitu. Nih kalau emang perlu makan ambil aja gitu. Gue udah kenyang, gue berdua gitu. Udah tuh sekitar jam 4-an, gue mutusin packing tuh. Ya Ian kita packing, kita pulang. Kita ke base camp lah. Kita pulang turun. Terus gue packing tuh setengah jaman lah bang, gue packing. Gue karena emang udah lemes banget, gue masih kepikiran itu bang, sepanjang jalan gue masih kepikiran itu. Terus yang muncul tuh itu dia. Gue udah berusaha ngelupain, terus datang lagi. Terus nggak selang berapa lama, gue packing ke segala macam, hujan turun tuh. Ya udah gue pakai jas hujan, gue turun, gue nggak lama di bang di pos 2. Gue sampai pos 2 sekitar maghrib lah, gue maghrib sampai pos 2. Gue maghrib, Dias, Ian, terus sama orang yang 2 Jogja ini, pokoknya semua berenam tuh bang. Gue di situ berenam doang tuh bang, berenam doang. Terus kata si Dias, Ki lu ada makanan nggak? Makanan ada nih, bekas yang tadi gitu. Sisaan, apaan Ki? Otak-otak sama sosis nih, goreng aja. Yaudah ya goreng aja. Terus akhirnya tuh yang orang Jogja sama orang Jakarta tuh dia ngeluarin semuanya. Akhirnya goreng dulu, nih kita lama di sini nggak apa-apa ya. Itu soalnya emang hujannya gede banget bang, hujan gede, kabut tebel. Udah tuh akhirnya gue masak-masak sama dia. Terus gue ngopi juga. Terus gue ngeliat jam udah setengah 9 malam. Ayo kita turun nih, udah setengah 9 malam. Kita turun sampai bawah lah, kisaran jam 11-an lah. Gue bilang sama si Dias kayak gitu. Yaudah yuk kita jalan pelan-pelan yuk. Gue jalan. Itu tuh gue pas turun gitu, gue yang paling belakang bang. Gue yang paling belakang. Dari yang gue masuk pasar setan, gue ngeliat gitu, turunnya gue yang paling belakang. Kena malam lagi. Yaudah mau nggak mau, yaudah nggak apa-apa lah, gue yang paling belakang gitu. Yaudah lu duluan Yan, lu pokoknya gue ngedepanin lu lah Yan, pokoknya gue ngejagain lu. Yaudah ya Ki. Terus gue doa lagi, gue jalan terus jam setengah 9, gue jalan. Nah pas di jalan nih, kayak punggung gue tuh berat banget bang, berat lagi. Terus gue deg langsung gitu bang. Ya kalau emang gue salah apa sih di sini gitu. Gue kan niat gue kesini tuh kayak buat hiburan gitu. Gue juga habis selesai resign gitu. Gue mau ngelepas lelah gue, penat gue di kota gitu. Akhirnya gue ngomong kayak gitu berat banget. Terus gue kadang tuh mata gue kan suka kayak gini nih bang. Tuh kayak ada orang, kayak ada yang orang ngikutin tuh bang. Kayak ada yang ngikutin. Dia juga ada tepak gunung kan. Gue kaget bang langsung kayak gini. Gue langsung refleks kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Terus si temen gue ngomong, lu ngapa Ki? Gak apa-apa Yan, gak apa-apa. Kaget gue speak aja bang. Gue kaget gue udah capek banget Yan. Emang kaget. Sorry. Bilang, iya Ki kalau ada apa-apa ngomong. Ya sebenarnya gue ngeliat gue pengen ngomong bang. Cuman gak enak sama dia. Gitu. Akhirnya
gue sampai di pos ojek, gue mesen ojek lah. Mas, saya ojek 2 ya. Iya mas, berapa? 2.50 dah. Kata dia kayak gitu. Yaudah mutusin, ya naik ojek aja kita ya. Yaudah ya, buat ngirit waktu juga gitu. Akhirnya gue naik ojek sampai base camp Keledung sekitar jam setengah 11 malam. Terus gue ngitung sampah lagi nih bang. Gue yang ngitung bang sampah. Dikumpulin, gue bawa apa aja tadi. Gue akuin Sindorovia Keledung mantep lah. Ketat banget. Sampai puntung rokok nih bang. Gue simpenin bang. Gue minta rokok sama orang nih bang. Puntungannya yang dipinta bang. Puntungannya yang dipinta. Bukan rokoknya ya? Bukan rokoknya. Bukan puntungannya rokoknya. mana? Iya puntungannya mana. Gue ngerokok. Mas udah kelar ngerokoknya? Udah mas. Puntungannya mana? Dia nanya kayak gitu. Nih mas puntungannya gitu. Iya soalnya dihitung gitu. Akhirnya gue kelar ngitung barang. Gue ngomong lah sama base campnya gini. Mas tadi di pos 2, pos 3 saya tuh jalan 7-8 jam, saya nggak ketemu jalannya. Sebenarnya dia pengen ngomong nih bang, cuman dia nggak mau lah, kesebar kayak gitulah. Akhirnya gue istirahat, gue tidur, pagi bangun, foto-foto dulu sama yang orang Jakarta itu, si Tias, gue foto sama dia, gue pamit sama dia, Yas, gue pamit pulang ya gitu, gue mau ke Jogja nih, lu mau kemana, lu mau ngelanjutin mana lagi gitu. Mau ngelanjutin ini ke rumah teman gue di Wonosobo, kayak gitu. Kata dia kayak gitu. Ya udah Ki, nanti kita kalau ada waktu lagi, luang waktu, kita kontak-kontakan aja, kita nanti naik lagi gitu. Nah, udah tuh gue akhirnya sampai Yogyakarta sekitar, gue pulang tuh jam 9 bang, jam 9 pagi. Iya, sampai Yogyakarta jam 12 siang. Gue ngomong lah sama si Ian kayak gini. Ian, lu tau gak pas kemarin kita jalan lama, itu tuh kita masuk pasar setan gitu. Hah? Dia kaget kayak gitu bang. Hah? Pasar setan? Aduh, gue merinding. Hah? Pasar setan? Iya, Yan. Lu pakai logika lo ya, lu jalan 7 jam, 8 jam tuh udah jauh, Yan. Lu nggak mungkin jalan situ-situ juga gitu. Untung kita selamat, Ki, gitu. Iya. Ya gitu ya, alhamdulillah ya berkat doa kita, terus berkat restu orang tua kita juga. Kita selamat ya, akhirnya sampai si rumah lagi. Terus akhirnya gue ceritain tuh sama dia. Tuh yang semalam belum mau ngencing tuh, itu tuh ada orang narian, asal lu tahu. Gue sebenarnya mau cerita sama lu nih Yan, cuman gue nggak mau ngedownin mental lu itu, karena niat kita di sini tuh refreshing. Gue nggak mau kayak lu ntar nggak mau naik gunung lagi, apa lu kapok. Coba kalau lu semalam keluar, lu nggak bangunin gue Yan, lu nggak tahu lu ada di mana Yan. Gue bilang kayak gitu. Untung lu bangunin gua, minta temenin buat keluar. Akhirnya kita nggak keluar. Akhirnya kita ngencing di botol yang diminum tadi yang kosong. Coba kalau keluar lu udah nggak ada di sini lagi kalian. Luki ngomong sembarangan ya. Bukan gitu. Soalnya kayak kita nggak ngehargain dia lah. Lagi ada hajatan. Alhamdulillah Ki, alhamdulillah ya Allah gitu. Terus akhirnya setelah itu gua ngomong sama dia, lu kapok nggak ya naik gunung gitu? Enggak Ki, gua nggak kapok. Malah kayak buat jadi pengalaman gua, jadi buat pembelajaran gua harus apa lagi setelah ini. Mungkin kayak Allah tuh negur kita bang dengan cara yang kayak gitu, supaya kita buat jadi lebih baik lagi, lebih taat lagi. Gue berangkat dari Jogja ke Jakarta tuh jam 5:30 lah bang, 5:30. 5:30 ku jalan. Yan, barang-barang ada yang ketinggalan nggak ada gitu. Orang tua gue juga kebetulan dari Cilacap udah sampai di Jogja. Kebetulan udah sampai, gue pamit sama orang tua gue, Pak, Mak, pulang duluan ya ke Jakarta gitu. Gue sempet belum cerita nih sama kedua orang tua gue bang. Ya karena gue masih di jalan juga bang, gue takutnya ngapa-ngapa kan. Nanti aja lah di Jakarta gue ceritain. Udah tuh nggak berapa lama gue jalan, gue sampai di Ciamis jam 3 lah. Gue ngikutin TNI itu bang, dia naik motor nih TNI-nya naik motor, gue dikawal sama dia nih bang. Gue dikawal, iya gara-gara gue bawa carrier lah, iya bawa carrier gue dikawal. Gue sebenarnya tadinya wah nih ada TNI nih gitu. Dia jalan nih, dia ngelambain tangan gini, ayo gitu, gini kayak ngikut deh bang. Tuh truk pada minggir semua bang, truk pada minggir semua. Dia pakai klakson yang itu tuh, dia pada minggir semua. Yan, uset deh, kita cepet banget nih Yan gitu. Tuh habis itu gue ngeluarin unek-unek gue loh bang di situ. Wah gue ngebut nih segala macam. Wah enak nih kita bukain jalur nih Yan, cepet. Akhirnya gue sampai Ciamis tuh jam 12 malam. Gue makan dulu, gue ke Indomaret.
gue minum selesai kelar semuanya, gue jalan lagi. Ya, ada yang ketinggalan nggak ada, ayo Ki jalan lagi. Akhirnya gue sampai Bandung tuh subuh bang, sampai Bandung subuh. Gue sholat dulu, subuh nih sholat dulu yuk kita. Yaudah yuk Ki, sholat dulu, kelar sholat jam 5. Gue beresin barang-barang lagi tuh, gue pakai lagi. Kita jalan. Gue mampir dulu nih bang ke Teteh Hani ini nih, Teteh Hani. Gue mampir ke dia, Teh, nih oleh-oleh dari Jogja, ada lantin segala macem. Gue nggak cerita sama dia nih, sama si Hani ini. Gue nggak cerita. Terus kata ibunya si Hani juga, oh kamu udah pulang gitu. Udah, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia nggak tahu latar belakangnya, dia nggak apa-apa. Gue iyain aja udah. Akhirnya gue tidur dulu di situ. Gue juga cewek gue aduh, cewek gue bilang sama cewek gue, aku udah sampai rumah. Gue pap yang bekas kemarin aja bang. Gue pap bekas kemarin. Gue udah sampai nih di rumah. Ya udah gue akhirnya gue tidur dulu lah rumah si Hani. Gue tidur gue tidur di rumah lu. Ya udah Ki, kalau mau tidur aja, istirahat gitu. Besok baru pulang. Nah itu tuh posisinya tuh lagi dicegat tuh bang, di puncak bang. Dicegat. Gue akhirnya lewat Jonggol. Akhirnya besokannya gue tidur sehari di situ. Gue pulang sampai rumah. Terus udah 2 hari nih orang tua gue pulang. Gue cerita lah sama orang tua gue, Mak, kemarin Kiki di Sindoro masuk pasar setan. Oh gimana emang kejadiannya gitu. Jadi gini. Terus jalan 7-8 jam nggak nemu jalan. Terus akhirnya Kiki doa, Kiki kayak ngeluarin duit gope gitu, Kiki lemparin. Akhirnya nggak lama keluar jalan. Terus malamnya juga ngeliat orang nyinden gitu. Terus pas gue kejadian itu tuh bang, orang tua gue tuh mimpi aneh. Katanya pokoknya mimpinya aneh dah. Gue lupa dia mimpi apa, pokoknya mimpi aneh. Nah bangun tuh bang, bangun subuh dia bangun. Terus doa kayak firasat tuh anaknya tuh kenapa-napa bang. Firasat anak, akhirnya doa. Terus orang tua gue ngomong kayak gini, oh mama tuh semalam mimpi aneh pas tanggal 28 tuh mimpi aneh. Itu malam-malam, makanya mama tuh bangun buat sholat tahajud sama sholat subuh juga gitu. Firasat juga udah nggak enak, pasti ini kenapa-napa nih. Nah gitu, akhirnya orang tua gue ngomong, ya udah emang ini buat pembelajaran aja lah. Ya niat kita kan di situ baik juga, nggak ngelakuin hal apapun, buang sampah juga nggak sembarangan. Kita udah ngedoain para pendahulu. Ya udah nggak usah pernah mikir kamu bakal hilang, kamu bakal kenapa-napa. Intinya selagi kamu baik pasti balasannya akan baik kayak gitu. Orang tua gue suka pesan kayak gitu bang. Terus kamu ditanya lagi gue bang sama orang tua gue, kamu di sono gimana bisa keluar gitu. Itu mah yang pas Kiki ngelemparin koin, terus Kiki baca sholawatan, terus Kiki nangis juga. Oh pantesan di mimpi mama tuh ada ada yang kayak gitu. Makanya bangun, orang tua gue bangun buat ngedoain gue gitu. Alhamdulillah banget kayak doa orang tua gue tuh kesampean lah sama gue gitu. Terus habis itu gue juga ngomong, gue berdoa lah, ya Allah makasih ya udah sampai rumah lagi masing-masing, udah bisa ngejalanin aktivitas kayak seperti biasa. Mungkin kemarin pembelajaran atau teguran yang kemarin kita buat buruk lah. Gitu buat buruk, maafin ya Allah gitu. Terus sampai sekarang gue nggak pernah tuh bang kayak gue kapok, gue segala macem. Alhamdulillah nggak ada rasa kapok, malah tuh kayak buat pengalaman gue gitu, hal apa sih yang kita nggak boleh di gunung yang kita lakuin gitu. Kayak nggak boleh sompral, nggak boleh segala macem gitu. Yang penting niat kita tuh baik di rumah. Terus jangan lupa juga minta restu orang tua, izin sama orang tua. Udah sih bang, menurut gue ceritanya kayak gitu aja. Nah itu teman-teman semua pengalaman dari Bang Rizky nih ketika melakukan pendakian Gunung Sindoro. Ternyata memasuki area pasar setan. Iya bang. Nah ini ada beberapa hal nih bang yang pengen gue tanyain nih. Iya. Yang pertama adalah lo ngerasanya pas masuk situ dalam 7-8 jam
gitu kan, yang kabut putih ya. Tetap ada suara itu lagi ya selama Itu tuh 8 jam? suaranya tuh kayak orang Jawa tuh, kayak kita masuk pasar nih bang, kayak orang Jawa tuh ngomong beli 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 gitu, terngiang-ngiang terus bang, beli beli beli. Jawa Kromo. Semuanya putih. Gua juga nepak, gua di mana ya? Gua nepak ini. Duh, ini tanah apa bukan? Ya putih semua kayak gitu bang. Tuh beli 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 kayak gitu bang. Terus teman gua ngomong, kok rame banget ya kayak gitu bang. Oh, padahal kan ya itu putih pure. Pure putih. Iya. Makanya kawan lo bang ya, kok rame banget Kok rame gitu kan. banget, Sedangkan naik cuma berdua. Cuma berdua. Kan gitu. Iya. Nah, berarti dalam lo masuk pasar setan 7 sampai 8 jam, tapi dalam nyatanya Gua jalan cuman sejam doang. makanya nyampe di pos 3 itu sekitar mau maghrib. Iya, mau maghrib. Yo, kiraan gue pertama kalinya itu, oh dia beneran jalan 7 sampai 8 jam gitu kan. Ternyata di misalnya dibilang ya masuk ke dimensi lain dimensi itu lain. lebih lama, Lebih lama. tapi di waktu nyatanya itu ternyata cepet. Iya bang. Oke. Nah terus yang kedua nih bang, lo kan bermalam itu 2 tenda tapi lapisin blasted. Iya. Terus kan di tengah malam itu kawan lo si Ian ya, Iya. Bang Ian bukan nanya, ngajak lo nih bang buat temenin kencing. Nah, lo kan dengerin suara gamelan tuh. Tenda depan tuh tidur atau memang Dia benar-benar pure tidur bang. Dia pagi-pagi tuh ngomong, waduh enak banget. Dia pagi-pagi begini bang. jadi kayak pules aja Iya udah. pules tuh, dia berdua pules banget dah. oh, dan suara gamelannya kira-kira kagak kenceng atau samar? Kayak gimana ya bang, kayak tling, tling, Kadang tling. hilang, kadang enggak. Dia gimana ya, nggak bisa gue jelasin juga sih suaranya gimana, tapi intinya jelas ada orangnya juga, ada yang Nyari. nggak suara gamelannya itu, tapi gue nyari-nyari nih, gue nggak ngelihat yang mainin gamelannya tuh mana. Tapi kondisi pas ngeliat itu nggak ada kabut ya? Nggak ada kabut bang, bener-bener pur cerah, sumbingnya juga lagi gagah banget. Oh, yang pertama tadi yang paling teringat pakai Selendang hijau. sama yang nggak ada konde tuh. Konde, iya, ya. konde, Terus iya. ada tusuk-tusukan yang itu. Tusukannya, iya. Jadi kalau gerak tuh apa sih kayak gerak-gerak Iya, warna emas iya, kan? Bang. Iya benar. Oh, pertama tuh 1. Terus kayak banyak. Kayak udah selang berapa menit, berapa jam gitu, dia banyak banget bang. Cuman yang sisanya tuh samar, yang gue ngeliat nih yang ijo ini, selendang ijo. Tapi tariannya sama bang. Tariannya kayak gini bang, dia megang selendang, tariannya kayak gini. Gitu, nariannya kayak gitu. Terus pas gua buka tenda tuh dia malah melotot ke gua kayak gitu. Otomatis ya gue tutup, takutnya ngapa-ngapa bang. Iya. Apa dia mau ngerasukin gua, Atau apa segala kita juga macam. nggak tahu lah ya. Iya, bukan area situ kan, maksudnya Iya. nggak ketahui banget lah dia Iya. lagi ngapain. Intinya gua nggak keluar tuh, ya kayak menurut gua, firasat gua ya gua ngargain lu lah, gua nggak keluar nih, gua ngargain lu gitu. Gua ngargain acara lu di sini, gua ngargain lu. Niat gue juga kesini baik, gue juga sebenarnya pengen kasihan juga temen gue mau ngencing, cuman ya mau gimana keadaan kayak gini. Oke lah, gue lebih ngutamain yang itu. Adat istiadat situ ya. Iya. Oh ya bang, sama satu lagi yang lempar koin. Gue lupa tuh. Itu secara spontanitas atau memang lo di pirasatnya itu gue masuk setan, pasar setan. Gue udah pas gue bilang rame itu, gue udah feeling bang, gue masuk pasar setan. Cuman gue nggak ngomong ke teman gue kalau kita berdua tuh masuk pasar setan. Gue ngeluarin duit yang di kantong gue, gope itu tuh kayak ada yang bisikin tuh di kamu ada kembalian, coba lemparin gitu. Ya udah tuh bang, akhirnya gue buka, oh iya ada tadi duit kembalian, duit kembalian dari yang gue belanja di pasar ya? itu, yang di pasar itu. Oh iya masih ada kembalian, ada struknya juga. Gue belanja di Alfamart. Ya udah akhirnya gue lemparin. Terus gue bilang nyuwun sewu nggih Mbah, sambil gue nunduk kayak gini. Terus habis itu gue berdoa ya Allah, tunjukkanlah saya jalan gitu, jalan keluar dari sini gitu. Terus gue berdoa lagi, ya Allah, jauhkanlah dari mara bahaya, dari gangguan jin, ya Allah gitu. Gue sambil nangis tuh bang, gue sambil nangis. Karena hujan jadi nggak tahu. Iya, jadi nggak tahu. Jadi teman-teman kalau mau nangis nunggu hujan aja nggak ketahuan. Jadi pas lo lempar, lo ngelihat loncatan koinnya nggak? Nggak tahu bang. Nggak Pas tahu. gue lempar tuh langsung hilang. Tiba-tiba gue jalan 10 menit tuh langsung kebuka. Tapi jalannya. bunyi pluk. Nggak bunyi bang. Gue lempar itu nggak bunyi sama sekali. Seharusnya bunyi dong. Seharusnya normal. bunyi kalau Entah itu normal. tung, Iya tung. bunyi tung Gitu ya, kan? kalau ditanya bunyilah Ya, karena blek kena kayu. gitu kan, iya. Ini tuh nggak bunyi sama sekali.
Oke. Mungkin segitu aja teman-teman semua cerita dari Bang Rizky Nisa. Tapi sebelum ditutup, ada punya pesan nggak Bang buat saling mengingatkan lah, khususnya teman-teman yang suka berkegiatan alam bebas gitu. Pesan gua buat lu yang pada naik gunung, gua cuman pesen jagalah gunung gitu. Lu juga kalau mau naik gunung jangan aneh-aneh, lu nggak usah bawa barang apapun, nggak usah bawa kayak jimat segala macem. Percaya aja ya percaya sama Allah lah kayak gitu. Karena doa ya penting banget juga gitu, apalagi sholawat gitu. Semua juga nggak bakal mempan kalau sama itu. Terus pesan gue juga kalau emang kemana-mana jangan lupa pamit sama orang tua, karena ridhonya orang tua juga penting banget Bang. Betul. Terus juga jangan lupain 5 waktunya. Terus lu juga jangan lupain para pendahulu di Gunung Sindo, di mana gunung manapun, nggak Sindoro doang gitu. Sebelum naik utamain itu sih. Terus sama keselamatan juga, stay safety lah, kayak lu bawa P3K, playseat kalau musim hujan bawa playseat. Nggak musim hujan juga tetap bawa Bang. Soalnya kan alam nggak tahu juga. Betul. Iya itu juga. Terus bawa yang lengkap lah pada intinya kayak gitu. Di gunung juga kita nggak bakal tahu bakal terjadi apa, bakal kayak apa. Walaupun niat kita baik ke gunung, dari awal niat kita baik buat naik gunung, cuman kan kita belum tentu balasannya baik Bang. Iya kayak gitu. Intinya kita udah berbuat baik lah walaupun balasannya belum baik kayak gitu. Yang penting terus berbuat baik. Iya. Nah, kepada semua, nggak orang aja, semua entah itu lingkungan gitu kan, hewan, tumbuhan, semua kita harus berbuat baik. Jadi cerita dari Bang Rizky ini bukan untuk nakut-nakutin teman semua ketika mendaki ke Gunung Sindoro, Sumbing, Merbabu, Selamat, enggak. Tapi ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Tadi udah tahu banget, udah jelas banget hikmah yang bisa kita ambil tuh. Tadi udah disebutin semua tuh ya, doa orang tua, persiapan, kesiapan gitu kan. Iya Bang. Jadi semuanya itu walaupun kita itikat baik. Iya, niat kita baik. Tapi kita nggak akan tahu. Karena resiko di gunung nggak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir dengan kesiapan. Iya Bang. Sama halnya analoginya kita mau naik motor, kita udah pakai helm kayak Abang tuh kan, udah pakai jaket, sepatu, kecelakaan. Tapi kan coba misalkan Abang nggak pakai helm, nggak pakai jaket, lebih parah dong. Jadi mungkin sekian aja dulu ya teman-teman semua cerita dari Bang Rizky, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Alhamdulillah.